Orang yang tidak dapat mengendalikan jiwanya dan keinginan hawa nafsunya, ketika dicobai oleh si jahat, maka ia akan mudah jatuh ke dalam dosa. Apa yang gak penting buat Anda gak akan tergoda. Tetapi apa yang jadi penting buat kita, keinginan terbesar kita akan jadi titik di mana iblis menggoda kita. Tidak semua hal yang kita pandang sebagai berkat itu datang dari Tuhan. Seringkali anak Tuhan terkecoh dengan tawaran berkat. Saya kasih tahu, jangan mudah tergoda ketika ada tawaran yang begitu luar biasa. Tidak semua tawaran yang luar biasa itu dari Tuhan. Pekerjaan kita bukan hanya untuk penghidupan, tapi juga untuk membangun apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Anda ingin diberkati, ini pelajaran hidup saya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang setia. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau orang Kristen santai, saya mau kasih tahu, iblis gak pernah santai. Anda bilang ini, alah Bu Heni, iblis itu kalahnya pakai firman, kita tengking aja pakai ayat. Saya kasih tahu, kalau Anda jago teologia, iblis juga. Jangan bangga kalau tahu banyak firman Tuhan. Karena iblis justru ingat di padang gurun. Mencobai Yesus justru dengan firman Tuhan yang diputar balikkan. Hati-hati jangan sampai kita putar balik firman Tuhan. Iblis selalu berusaha mendatangkan pencobaan dalam hidup kita. Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan khususnya. Tentu untuk membawa pasukan-pasukan untuk ikut dia ke neraka. Tapi dengar baik. Iblis tidak bisa mencobai kita kalau kita belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam hidup kita. Menguasai keinginan dan hawa nafsu kita. Karena iblis mencobai manusia itu justru melalui keinginan hawa nafsu untuk membuat kita jatuh. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda ngalamin pencobaan jangan bilang, Tuhan kenapa cobai saya? Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang, baca sama-sama, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Perhatikan kata kuncinya. Rasul Paulus menuliskan, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis itu tahu gak kerinduan Anda? Kira-kira iblis tahu gak apa yang menjadi desire, keinginan terbesar Anda? Iblis tahu gak kira-kira? Tahu. Iblis itu bakal menawari kita hal-hal yang membuat kita lupa sama Tuhan. Lupa kebenaran. Iblis datang dalam rupa pemenuhan kebutuhan hidup. Makanya orang banyak ke Gunung Kawi. Karena gak ono sing ora soge. Gitu. Jadi katanya kalau ke Gunung Kawi semua orang jadi kaya. Itu tipu. Papa mama saya dulu rajin ke Gunung Kawi. Saya itu kalau mereka lagi nungguin daun jatuh di bawah pohon, saya nonton wayang. Ding 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 gitu. Jadi segala macam wayang tuh dulu saya suka banget. Sambil makan tebu. Ingat saya di Gunung Kawi. Terus ubi cilembu yang manis. Nah, yang pernah ke Gunung Kawi langsung ketahuan. Ubi cilembunya manis banget, Bo. Airnya dingin ya, kalau yang dari sumur itu ya. Tidak mendatangkan kekayaan, tapi kehancuran. Dengar baik. Orang yang tidak dapat mengendalikan jiwanya dan keinginan hawa nafsunya, ketika dicobai oleh si jahat, maka ia akan mudah jatuh ke dalam dosa. Iblis datang sama Yesus nawarin, kan Yesus lapar 40 hari puasa. Ditawarin yang paling manusia butuhkan waktu lapar tuh apa? Makan. Ubah batu jadi roti. Kemudian iblis nawarin lagi apa? Ayo naik ke bubungan, kalau kamu terjun kamu gak akan
Jatuh kan, ada malaikat datang kamu, bicara soal pride. Kemudian bilang gini, tunjukkan seluruh pemandangan-pemandangan keindahan dunia. Kalau kamu sujud menyembah aku, semuanya ini jadi milikmu. Kalau itu Anda yang dicobai, saya yakin Anda langsung bilang gini. Gelem? Gelem. Mau? Mau. Siapa yang gak mau kaya? Mau kaya Dave? Felix mau kaya? Ayo, ada yang berani bilang gak mau kaya? Katanya pria itu kalau lapar jadi emosian ya. Jadi pria itu kalau mau mikirnya tenang katanya harus makan dulu. Kita ini kebanyakan manusia dipimpinnya sama perut. Dan iblis tahu itu. Saya mau tanya sekarang. Apakah dosa itu enak? Wih, jujur. Luar biasa. Tapi sedikit yang bilang enak. Saya mau tanya sebelah sini. Apakah dosa itu enak? Enak kata Dave. Raja, apakah dosa itu enak? Enak. Kalau dosa tidak enak, tidak mungkin manusia jatuh dalam dosa. Dan kalau sudah tergoda dan jatuh ke dalamnya, susah ninggalinnya. Katanya loh ya, katanya. Jangan langsung berpikiran negatif. Selingkuhan itu lebih menggairahkan dari pasangan. Pengen nyoba? Awas loh ya. Dengar baik. Desire to sin is a great battle to win. Keinginan berbuat dosa itu bukan perkara yang mudah. Dalam nama Yesus, aku tidak mau berzina. Tapi begitu yang datang tuh udah jomblo, nunggunya lama, udah berdoa, gak datang, yang Kristen memble semua, ada pangeran, naik kuda putih, ganteng sekali, kaya lagi. Lalu cuma satu masalahnya, gak seiman bos. Mudah gak ditolak? Aku kuat. Kalau Yusuf saja diganggu sama Tante Potifar, kuat melawan gitu ya. Dia tidak jalan di tempat tapi dia lari ngacir gitu ya. Menurut saya segini, Tante Potifarnya kayak kurang cantik deh. Ups, gak mungkin Bu Heni. Bapak Potifar itu kaya raya, pengusaha. Jangan salah, saya pernah ketemu suami. Ganteng, koyok londo, cakep, keren, terkenal. Maaf, istrinya besar. Maaf, secara ukuran wedok ora ayu. Bahasa Indonesianya, justru kebanyakan kalau yang suaminya sayang, istri itu lupa diri. Udah gak jaga body. Yang suami-suami langsung lirik istrinya. Tapi kalau yang jomblo ngebet dapat jodoh, itu langsung all out gitu loh. Segala dipoles, dipastikan mulus, klingsing. Laler aja kepleset. Kita yang udah nikah-nikah nih yang kadang-kadang take it for granted. Mentang-mentang suami, lu kan gak bisa macam-macam sama gua, lu udah jadi suami gua gitu kan. Lu kalau ceraiin gua, lu diserang lu sama netizen gitu kan. Berani kamu ninggalin aku gitu kan. Jadi mulai gak jaga body, ini ngomong sama diri sendiri. Gak pernah luluran, muka kukulan, ngerti kukulan? Jerawatan gitu ya. Gak diurus. Tapi aku salut sama istri Pak Ian, Ibu Lucy. Koyok gadis. Dengar baik. Kita harus jujur bahwa dosa itu enak. Tapi gimana caranya kita menang atas dosa? Kita mesti berusaha. Kalau enggak, iblis datang dengan berbagai pencobaan yang membuat kita akhirnya berkata, ya. Amsal 9 ayat 17. Air curian manis. Dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Ayat 18. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Waktu belum menikah, waktu pacaran, susah nggak jaga kekudusan? Kok diam? Susah. Kenapa? Karena waktu masih pacaran belum diberkati, belum catatan sipil, belum sah, belum halal. Tetapi saat belum halal itu, kenapa ya? Kok kita hot banget gitu loh?
sangat menggoda, susah nahan ludah. Tapi setelah menikah, hilang gairah. Suami baru sentuh dikit, jangan sentuh-sentuh. Suami mulai peluk, jangan pegang-pegang. Capek. Suami mulai pijit-pijit, mau apa lo? Kalau suami saya tuh udah mulai mau mesra-mesra, saya selalu bilang gini, kamu tulus apa enggak? Ngerti gak sih? Ya gak ngerti gak usah ya, anak kecil tutup kuping aja. Kita tuh sebagai istri ya, ini saya bantu mencurahkan isi hati gak apa-apa ya. Pengen tahu gak dipeluk tuh tulus dikit karena sayang gitu loh, bukan karena ada cintailah aku gitu ya, setulus hatimu gitu dong. Jangan kalau lagi sibuk, bentar. Tapi giliran ada maunya, gak usah ganggu. Dengar baik, ini tuh tipuan iblis. Firman Tuhan bilang air curian manis. Heran ya, kalau dosa tuh malah enak gitu loh. Nyuri kok manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Giliran belum halal tuh kayak gitu. Tapi giliran udah nikah, suami-suami tuh bilang sama saya, Bu tolong nasehatin istri saya. Khotbah tuh tentang bagaimana suami istri harus melayani suami. Khotbah saya tuh dipakai nyerang-nyerangan gitu loh. Yang istri-istri kalau saya lagi khotbahin suami-suami digedein biar suaminya denger gitu. Aku nih udah kayak perangkap tikus aja gitu. Tapi ini serius, tantangan bagi anak muda adalah jaga kekudusan waktu pacaran. Sementara anak muda itu justru penuh rasa ingin tahu. Dan mereka tuh gini, pengen lihat. Bener gak pengen lihat? Makanya ada majalah Playboy, makanya ada video porno dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak muda tuh pengen lihat. Kayak apa sih bentuknya gitu. Terus yang lebih parah, pengen tahu rasanya kayak apa gitu. Katanya enak, pengen tahu gitu. Saya kasih tahu ya, satu-satunya hal yang nggak perlu diajarin itu adalah berhubungan seks. Aneh kan? Kayak yang langsung pinter gitu loh anak kecil tuh. Heran saya. Anak muda, Titus 2 ayat 6 bilang gini, nasihatilah. Nih, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Emosi labil, nafsu gak terkendali. Banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa free sex, tidak sedikit yang hamil di luar nikah dan akhirnya merusak masa depan mereka. Anak-anak perempuan, begitu mereka tumbuh dewasa, mulai tumbuh payudara, penampilannya mulai berbeda. Sedikit banyak kalau mereka mau jujur, ada keinginan untuk menunjukkan kemolekan tubuh mereka. Gak sia-sia gue olahraga katanya. Keinginan untuk disayang, keinginan untuk disentuh. Ini yang sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia tuh syarat dengan keinginan dosa. Saya mau tanya sama yang wanita, enak gak disentuh, dibelai? Enak lah. Nah banyak anak-anak muda, kenapa jatuh? Karena mereka haus rasa sentuhan itu. Mereka pengen dipegang pahanya bilang gini, mulus banget kamu. Itu tahu salah, mama papa udah bilang, hati-hati gunakan tanganmu. Tapi kalau udah dipegang tuh langsung mati rasa. Segala nasihat papa mama lupakan dulu aja. Kita kalau mau jujur kita juga pernah muda. Saya pernah pacaran sama suami saya. Susah jaga kekudusan tahu. Saya kasih tahu, iblis itu justru memakai keinginan hawa nafsu kita untuk mencobai kita. The devil knows your greatest desires. Iblis itu tahu keinginan terbesar kita. Dan saya mau kasih tahu, kalau Anda mau menang, dengar ini. You can only be tempted for the things you desire the most. Anda hanya bisa dicobai oleh iblis dan dijatuhkan di area di mana Anda sangat menginginkan itu. Saya kasih contoh. Saya kalau datang ke Manado gitu ya, digodain gitu. Bu Eni,
maaf ya, mau makan miau-miau gitu ya. Enggak, saya bilang. Mau makan Mickey Mouse? Enggak, saya bilang. Ular? Enggak. Kenapa? Karena menurut saya binatang-binatang yang harusnya dipelihara nggak boleh dimakan. Heran saya, emangnya nggak ada makanan lain apa? Kok si guguk dimakan juga gitu kan? Wah, orang Manado langsung gini, "Ni pucu tahu,很好吃eh." Nggak anak tara tahu, enak sekali dia bilang gitu. Saya bilang gini, enggak, saya nggak bakal tergoda. Kenapa? Karena saya punya pemahaman. Dengar baik ini, saya punya pemahaman bahwa makanan yang ada itu adalah makanan yang bisa dimakan itu ayam, ikan, seafood, beberapa seafood ya. Kemudian daging B2 untuk beberapa yang makan, sapi. Tapi lebih dari itu saya percaya harusnya nggak usah dimakan aja. Udah cukup kok, telur bisa dimakan, sayuran bisa dimakan. Kenapa yang harusnya dipet, dipelihara, dimakan juga gitu loh. Orang kerjaan. Nah, saya punya pemahaman, makanya saya bisa menolak. Kalau Anda punya pemahaman firman Tuhan yang benar, dan Anda merubah cara pikirmu seperti firman Tuhan, Anda bisa menolak dosa. Hari ini kalau masih ada pelayan Tuhan, leaders yang masih jatuh bangun dalam dosa, saya akan bilang gini, Anda perlu merubah cara pikirmu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pemahamanmu untuk cara melihat hidup sesuai kacamata firman. Ini akan membuat Anda mengerti bahwa dosa itu sia-sia. Enaknya sebentar aja, hukumannya selamanya. Kemudian, kalau saya ditawarin, Bu Heni mau beli Gucci, mau beli Hermes, Louis Vuitton, percuma, gak usah nawarin saya, gak akan dibeli. Kenapa? Kalau saya punya uang sebanyak itu, saya lebih prefer pakai itu untuk hal-hal yang lebih berguna. Nolong orang misalnya. Tahu gak ada orang yang berjuang buat anak-anak sekolah mereka gitu kan. Egois banget saya kalau sampai saya pakai itu untuk beli Hermes. Kalau ada yang mau ngasih pun, terima kasih. Karena saya gak mau difitnah. Bu Heni, duit yayasan dipakai beli tas Louis Vuitton. Saya dikasih tas sama mama. Ada mama kandung, ada mama angkat. Saya gak mau beli-beli begituan. Buat apa? Mati juga gak dibawa. Kalau saya bisa pakai berlian karena mama saya jualan perhiasan. Gak perlu kejar-kejar yang begitu menurut saya. Kalau bisa beli silakan. Saya tidak bilang ukuran saya harus Anda pakai. Tapi saya tidak tergoda sama perkara-perkara begitu karena itu gak penting buat saya. Apa yang gak penting buat Anda gak akan tergoda. Tetapi apa yang jadi penting buat kita, keinginan terbesar kita akan jadi titik di mana iblis menggoda kita. Saya ingin bahas langsung. Dengar baik ini jemaat Tuhan. Tidak semua hal yang kita pandang sebagai berkat itu datang dari Tuhan. Seringkali anak Tuhan terkecoh dengan tawaran berkat. Saya ingin bahas yang pertama. Kalau kita ini orang yang gila posisi. Maaf kalau saya pakai kata gila karena saya nggak tahu bagaimana menjelaskan ini. Kalau kita gila posisi, waktu orang nawarin kita posisi yang tinggi dan gaji yang lebih tinggi, kita akan mengiyakan karena pertimbangan, wah, kedudukan, gaji. Padahal belum tentu itu dari Tuhan. Bisa jadi itu perangkap setan. Contoh, waktu saya ditaruh Tuhan hati untuk menolong anak-anak Indonesia dan melahirkan pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Dari 5 anak yang saya ajar bahasa Inggris di Bandung dan sekarang ada 6.100 anak di seluruh Indonesia dan mungkin sudah 10.000 anak lebih di seluruh Indonesia yang kami sekolahkan dan kasih makan selama ini. Nah, saya mau kasih tahu suatu hari datanglah seorang konglomerat meminta saya, Heni, lu tinggalin aja, ngomongnya gue lu. Lu tinggalin aja tuh Yayasan Tangan Pengharapan, tuh yayasan kecil. Udah lu kerja sama gue aja. Lu gue kasih apartemen, lu gue kasih mobil, lu pilih mau mobil apa. Gue kasih lu gaji. Lu urusin yayasan gue tuh. Gue bantuin 40-an yayasan, dia bilang gitu. Sampai pelayanan dari Sabang sampai Merauke. Sama aja kan, lu mau nolong orang miskin, dia bilang. Lu ikut gue aja, dia bilang. Saya bilang, Pak, saya akan bantu Bapak, tetapi saya tidak bisa meninggalkan Yayasan Tangan Pengharapan. Jadi saya sempat bantu beliau itu kurang lebih
Hampir 3 tahun. 2 tahun lah kurang lebih ya. Nah, ketika saya ditawari apartemen, saya menolak. Saya bilang, maaf Pak, saya sudah punya tempat tinggal, terima kasih. Waktu saya ditawarin mobil, saya bilang gini, mobilnya mobil kantor saja, saya pakai ketika saya kerja untuk Bapak. Maksudnya bantuin dia. Ketiga, saya tidak terima gaji. Saya bilang saya tidak mau digaji. Karena bagi saya ini adalah pelayanan, saya bisa bantu lebih banyak orang di yayasan Bapak. Yang keempat, waktu dia mulai tawarin saya jalan-jalan ke luar negeri, ke Israel dan sebagainya, saya tolak. Yang kelima, dia suruh saya ikut orangnya dia ke Eropa, terserah mau belanja apa, saya tolak. Nah, saya kasih tahu, yang membuat saya sempat tergoda adalah ketika kami meeting, pertemuan yayasan. Saya kan dianggap sebagai kayak manajer lah untuk yayasan dia gitu. Meskipun tidak digaji. Saya duduk bersama orang-orang penting di Indonesia. Yang sempat jadi gubernur, yang menteri, yang ketua MPR, yang saya duduk itu bersama dengan gubernur juga pernah, kemudian saya duduk dengan beberapa artis, dengan hamba-hamba Tuhan besar, dengan skala dunia lagi hamba-hamba Tuhan ini. Jadi ikut dia itu, saya bersentuhan dengan orang-orang hebat di Indonesia. Dan saya duduk bersama dengan CEO. Nah, ketika saya duduk dengan mereka, tentu kalau Anda paham, saya ini pelayanannya ke pedalaman. Biasanya duduk sama orang susah. Staff yang bekerja pada saya saat itu kaliber orang-orang yang gak tahu mengerti lah, gak terlalu mengerti lah pelayanan yayasan. Saya yang ajarin mereka dari nol. Nah, duduk bersama orang-orang hebat seperti itu menaikkan gengsi sedikit. Gue kenal lo sama ketua MPR lo, gue kenal lo sama gubernur, gue kenal. Saya pernah ketemu dengan ambasador Indonesia di luar negeri dan sebagainya. Jadi ada pride di situ. Saya sempat goyang, saya sempat berpikir gaji gak bisa menggoda saya. Harta gak menggoda saya, mobil gak menggoda saya, rumah gak menggoda saya. Tapi pride ini bahaya. Sana saya duduk bersama orang-orang besar di bangsa ini. Motivasinya sih gini, kalau gue bisa mewarnai bangsa ini dengan duduk bersama mereka, why not? Kesannya heroik. Tapi iblis mulai masuk di hati saya. Kesombongan mulai timbul. Saya mulai gak respect sama suami saya. Saya mulai gak ngurusin tangan pengharapan. Saya sibuk bantu yayasan orang ini. Sempat 2 tahun itu saya kacau. Kemudian ketika saya mulai konseling dengan mentor rohani. Saya bilang gini, gimana? Apakah saya harus lepaskan tangan pengharapan dan bantu yayasan ini? Saya bersyukur Tuhan tuh kasih pimpinan. Tuhan bilang gini, lewat hamba Tuhan ini. Tangan pengharapan memang kecil, tetapi dilahirkan Tuhan lewat rahimmu. Pertimbanganmu untuk meninggalkan yayasan tangan pengharapan tidak esensi. Karena yang jadi pertimbangan adalah gengsi. Bahwa kamu duduk bersama orang-orang besar. Saya kasih tahu, jangan mudah tergoda ketika ada tawaran yang begitu luar biasa. Jadi caleg yuk. Oh, saya ditawarin. Mau masuk DPR? Enggak, saya bilang. Ibu mau masuk, mau calonin diri di partai politik? Ibu mau jadi menteri? Enggak, saya bilang. Enggak mau. Lebih baik gerilya daripada meeting-meeting terus gak bikin apa-apa. Saya kasih tahu ya, saya gak ngomongin siapa-siapa loh, ini saya ngomong diri saya. Tidak semua tawaran yang luar biasa itu dari Tuhan. Yesaya 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saya belajar setia. Setia dengan perkara kecil. Saya percaya peninggian itu datang dari Tuhan. Amin. Pekerjaan, kalau Anda kerja hari ini, Anda mungkin ditawari gaji lebih tinggi di tempat lain, posisi lebih tinggi. Dengar saya, pekerjaan kita bukan hanya
untuk penghidupan, tapi juga untuk membangun apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jangan kerja hanya untuk uang. Jangan bangun bisnis hanya untuk memperkaya diri sendiri. Temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Berkaryalah di situ dan jadilah orang-orang yang berdampak, orang-orang yang berbuah karena kepercayaan Tuhan yang Tuhan taruh di tanganmu. Jangan sampai kita meninggalkan apa yang paling esensi yang Tuhan mau kita hidupi, yaitu rencananya dalam hidup kita. Amin. Kalau Anda ingin diberkati, ini pelajaran hidup saya. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang setia. 2 ayat aja, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang yang dapat dipercaya dan setia itu aset yang berharga. Kesetiaan dan kepercayaan yang membuat Anda tidak bisa dibayar murah, katakan amin. Cari orang pintar banyak, tapi kalau hatinya gak tulus buat apa? Yang kedua, dengar baik, apa yang bisa menggoda kita? Kalau kita serakah atau cinta uang, pencobaan dari iblis akan datang dalam bentuk berkat yang melimpah, yang justru membuat kita lupa sama Tuhan dan keluarga. Dengar baik, Mazmur 62 ayat 11 bilang gini, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Dengar baik, iblis itu akan membuat kita justru workaholic. Bekerja sampai lupa waktu, lupa istri, lupa keluarga. Tidak peduli kesehatan, kehilangan waktu berkualitas bersama keluarga. Kita jadi sombong, tinggi hati, gak mengerti kata cukup. Kerja, uang. Jatuh dalam dosa perzinahan. Karena ketika kita harus entertain rekan bisnis atau orang-orang yang kita butuhkan untuk menolong bisnis kita. Kita harus fasilitasi kesenangan-kesenangan mereka. Lalu kemudian kita bisa terjerat dalam permainan kotor. Karena ada harus terima suap dan korupsi dan pelanggaran hukum. Bayangkan hal-hal inilah posisi dan harta yang menjatuhkan banyak orang-orang besar di bangsa kita. Orang yang benar-benar mau memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Harusnya justru memprioritaskan Tuhan nomor 1. Memprioritaskan keluarga. Bijak mengelola keuangan, mengerti kata cukup dan suka menabur. Dengan begitu kita tidak akan mudah tergoda. Saya mau akhiri. Tuhan mengizinkan kita diuji di area di mana Tuhan itu nggak jadi Tuhan dalam hidup kita. Dengar baik. Tadi pertama iblis akan mencobai kita di area yang kita sangat mudah tergoda di situ. We want it the most. Our greatest desires. Tapi yang kedua, Tuhan akan mengizinkan kita diuji di area di mana Tuhan tidak jadi Tuhan dalam hidup kita. Saya kasih contoh yang terakhir. Ketika pelayanan menjadi lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Motivasi kita ke gereja melayani Tuhan adalah untuk upah bukan cinta. Melayani dengan tujuan bukan karena punya kerinduan. Kita akan terjerat, kita akan haus mimbar, kita lupa keluarga. Membuat pelayanan kita itu seperti gini istilahnya. Intim tanpa hubungan. Siapa yang bisa intim tanpa hubungan? Maaf, pelacur. Mereka bisa berbuat intim dengan siapa saja padahal gak ada hubungan. Berikutnya, contoh orang yang sudah mulai tidak meletakkan Tuhan sebagai Tuhan. Hidupnya mulai salah prioritas. Melalaikan tanggung jawab di rumah, di tempat kerja. Apa akibatnya? Gak jadi saksi di rumah, gak jadi saksi di tempat kerja. Akibatnya pelayanan kita dicela orang Kristen kok kayak gitu. 2 Korintus 6 ayat 3 bilang, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ciri lain lagi, orang mulai tidak hidup dalam kebenaran. Rajin ke gereja, rajin dengar firman, tapi karakternya tidak mencerminkan keilahian. Aktivitas rohani Anda tidak menjamin iman Anda bertumbuh. Anda mungkin rajin ke gereja, tapi kalau Anda tidak menghidupi firman Tuhan, Anda tidak mau taat sama Tuhan, di proses Anda malah berontak. Di proses kerendahan hati, Anda malah berusaha menjatuhkan orang lain. Dengar baik. Anda tidak akan bertumbuh. Justru kita ini jangan sibuk pelayanan, tapi kita harus sibuk bertumbuh dalam iman. Amin. Iblis itu gak takut kita ke gereja, tapi iblis paling takut orang Kristen itu melakukan firman. Saya tutup. Kalau Anda tidak mau jatuh dalam dosa,
kuasai hatimu. Karena dari hatilah, firman Tuhan dalam Markus 7 ayat 21 katakan, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jaga hatimu. Jangan sampai biarkan iblis membisiki engkau. Sehingga kita saling membenci, saling iri hati, saling menjatuhkan, saling tinggi hati, lalu kemudian selisih paham. Apa sih yang terjadi dengan gereja? Kenapa harus saling pecah-pecah? Kenapa harus bertengkar nanti pecah, bertengkar nanti pecah. Nanti bangun lagi kerajaan yang baru. Uang jadi sasaran, buat apa gitu? Kita ada di sini untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin. Pastikan hidup kita. Jangan jatuh bangun lagi dalam dosa. Apa yang gak penting buat kamu gak akan menggoda kamu. Bilang gini, dosa tuh gak penting. Katakan sama-sama, 3, 2, 1. Tuhanlah segalanya. Orang yang mengasihi Allah pasti bisa menolak dosa. Ubah cara berpikirmu. Buat apa dosa? Enaknya sementara, susahnya selamanya. Ayo lakukan firman Tuhan. Pakai kacamata firman Tuhan dalam segala sesuatu. Saya berdoa Anda tumbuh dengan dalam iman dan jadi berkat bagi semua orang. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kami semua untuk tidak mudah tergoda. Kami berdoa agar kami kuat di dalam Tuhan. Kami boleh mempertahankan iman. Berdoa agar kami semua keluar jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.